Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Syuaib alaihi salam merupakan salah satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Beliau bersama dengan 3 nabi lainnya, yaitu Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemampuannya dalam berdakwah membuat Nabi Syuaib alaihi salam diberi julukan oleh banyak orang pada masa itu adalah juru pidato. Nabi Ibrahim alaihi salam bisa dikatakan sebagai bapak dari para nabi. Begitu juga dengan Nabi Syuaib alaihi salam yang merupakan cicit dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam diyakini berasal dari keturunan Syuaib bin Maikil bin Yasijar bin Madian dan ibunya adalah putri dari Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Syuaib alaihi salam. Umat muslim percaya atau meyakini bahwa Allah mengutus Syuaib untuk menjadi seorang nabi sebagai penduduk Madian. Paras wajah Nabi Syuaib alaihi salam bisa dibilang sangat tampan, sehingga banyak orang yang mengingat ketampanannya. Tidak hanya itu, beliau sangat ramah pada setiap orang dan senang menyedekahkan rezekinya kepada orang-orang yang tidak mampu. Paras wajah yang tampan, ramah, dan menggunakan rezekinya di jalan Allah membuat Nabi Syuaib alaihi salam sangat dikenal oleh masyarakat Madian. Selain itu, Nabi Syuaib alaihi salam merupakan keturunan asli kaum Madian yang memiliki sifat dan perilaku yang mulia, seperti halnya Nabi yang memiliki banyak sekali sifat terpuji. Kelahiran Nabi Syuaib alaihi salam diperkirakan terjadi pada tahun 1600 sebelum Masehi. Secara harfiah, Syuaib memiliki arti memberikan petunjuk pada jalan kebenaran. Oleh sebab itu, ketika masih kecil, Nabi Syuaib alaihi salam selalu berusaha untuk menjaga hatinya dan menahan dirinya agar tidak melakukan perbuatan buruk dan sia-sia. Sifat terpuji itu belum dimiliki oleh anak-anak seusianya. Pada masa itu, sifat terpuji ini beliau bawa hingga beranjak remaja dan dewasa. Sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Syuaib alaihi salam menghasilkan sikap dan perilaku terpuji juga, sehingga banyak orang lain yang merasa terbantu dan bahagia. Nabi Syuaib alaihi salam akan selalu menyapa terlebih dahulu kepada setiap orang yang lewat di hadapannya. Terlebih lagi, jika ada seseorang yang meminta bantuan, beliau tanpa berpikir panjang dan tanpa rasa malas langsung membantu seseorang yang meminta bantuan. Sifat dan perilaku terpuji, beliau lakukan hanya untuk membuat orang lain bahagia. Sifat dan perilaku terpuji lainnya adalah selalu ingat akan kebesaran Allah dan selalu mendekatkan diri kepadanya serta hampir setiap harinya tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Beliau selalu ingat dengan perintah-perintah Allah, seperti beribadah tepat waktu dan melakukan zikir kepadanya, sehingga beliau lebih sering menghabiskan waktunya di tempat yang sunyi. Kaum Madian adalah bangsa Arab yang memiliki tempat tinggal atau menetap di daerah yang berada di pinggiran negeri Syam yang saat ini dikenal dengan Suriah. Tempat yang ditinggali oleh kaum Madian ini berbatasan langsung dengan Hijaz serta berdekatan dengan Danau Lut, suatu negeri yang menjadi tempat tinggal kaum Madian ini sangat dikenal dengan kehidupan berdagang dan bercocok tanam. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kondisi tanah yang subur, sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Namun, kondisi tanah yang baik dan bisa menghasilkan hasil pertanian yang baik juga ternyata membuat sebagian besar kaum Madian lupa bahwa ini semua pemberian dari Allah, sehingga tidak bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan olehnya. Selain itu, kaum Madian juga terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan lebih memilih untuk menyembah pohon dan pohon tersebut mereka kelilingi. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian ini sangat tidak mencerminkan terhadap ajaran-ajaran agama Allah atau jauh dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib alaihi salam. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian, seperti selalu bertingkah buruk, keji, hingga sering merugikan orang lain, tetapi menguntungkan diri sendiri. Kecurangan yang dilakukan oleh kaum Madian biasanya oleh para penipu yang sudah dibutakan dengan kekayaan, sehingga para penipu itu seringkali menimbang suatu barang dengan berat yang tidak sesuai. Hal seperti itu sangat merugikan para petani dan pedagang-pedagang kecil yang ada di negeri Madian. Di sisi lain para pedagang besar dan penipu di negeri Madian sangat diuntungkan dengan perbuatan buruk dan tidak terpuji itu. Maka dari itu, penduduk Madian yang miskin akan bertambah miskin dan penduduk Madian yang kaya akan bertambah kaya. Mereka yang melakukan kecurangan ketika menimbang suatu barang, maka timbangannya akan diganjal dengan batu, sehingga pembeli merasa bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Keuntungan pedagang pasar akan bertambah menjadi 2 kali lipat setelah melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Lebih parahnya lagi,
Penduduk Madian yang sering melakukan kecurangan beranggapan bahwa mengurangi berat timbangan merupakan bentuk dari kepandaian atau keahlian dalam transaksi jual-beli. Allah yang melihat kaum Madian semakin hari semakin memburuk, kemudian mengutus Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaum Madian. Allah mengutus Nabi Syuaib alaihi salam dengan membawa suatu ajaran agama yang benar yang berasal dari Allah. Selain itu, Nabi Syuaib alaihi salam juga dipercaya untuk mengubah jalan kaum Madian yang tadinya berjalan di jalan yang buruk dan gelap agar kembali ke jalan yang baik dan benar. Syuaib yang diutus oleh Allah kepada kaum Madian agar kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah ini terkandung di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan, sembahan, bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 85, Syuaib setelah diutus menjadi nabi oleh Allah mulai mengajak penduduk di negeri Madian untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri. Selain itu, Nabi Syuaib alaihi salam juga mengajak penduduk Madian tidak menyembah pohon lagi dan mengajak mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan ibadah salat kepada Allah serta percaya bahwa semua yang ada di muka bumi merupakan ciptaan Allah. Namun, penduduk Madian tetap berpegang teguh terhadap kepercayaannya dan tidak ingin meninggalkan sesuatu yang disembah sejak lama. Mereka pun menolak ajakan Nabi Syuaib untuk kembali ke jalan Allah. Bahkan, setiap nasihat dan dakwah yang disampaikan Nabi Syuaib kepada kaum Madian diejek dan dihina oleh kaum Madian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Syuaib, apakah solatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Quran Surah Hud ayat 87, meskipun ajakan, nasihat, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihi salam ditolak dan dihina oleh kaum Madian, tetapi tetap sabar dan berusaha untuk mengajaknya kembali ke jalan Allah. Beliau pun membalas argumentasi dari kaum Madian dengan tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu, dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Quran Surah Hud ayat 88. Nabi Syuaib alaihi salam juga mengatakan kepada penduduk Madian bahwa bagi mereka yang tidak taat kepada Allah akan diberikan azab dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh zaman dan tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih. Quran Surah Hud ayat 89-90. Kaum Madian yang tidak percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihi salam selalu menghina dan mencemooh Nabi Syuaib alaihi salam. Tidak hanya itu, Nabi Syuaib alaihi salam juga dianggap sebagai manusia yang lebih lemah bila dibandingkan dengan kaum Madian dan Nabi Syuaib alaihi salam juga diancam oleh kaum Madian. Seperti yang terkandung di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Quran Surah Hud ayat 91. Dikarenakan kaum Madian sangat susah untuk diajak kembali ke jalan yang benar, kemudian Nabi Syuaib alaihi salam mulai memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada azab yang diberikan oleh Allah atas perbuatan-perbuatan buruk yang telah kalian lakukan.
Mendengar perkataan yang keluar dari Nabi Syuaib membuat penduduk Madian tidak merasa takut dan kembali mengancam beliau, setelah melakukan berbagai macam dakwah dan ajakan untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi kaum Madian tetap ingin menjadi orang-orang kafir, maka Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar penduduk Madian diberikan azab. Allah yang mendengar doa Nabi Syuaib alaihi salam kemudian mengabulkan doa itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Syuaib beserta orang-orang yang beriman agar keluar dari kota yang telah diduduki oleh kaum kafir itu. Setelah Nabi Syuaib dan orang-orang beriman telah meninggalkan kota itu, Allah menurunkan cuaca yang sangat panas dan sangat kering yang membuat tumbuh-tumbuhan mati dan sulit untuk mendapatkan kesejukan. Kemudian Allah juga memberikan gempa bumi dan suara halilintar yang membuat kaum penduduk Madian yang kafir mati. Azab yang diberikan oleh Allah itu seperti datangnya hari kiamat. Semua bencana itu terjadi karena kaum Madian tidak ingin kembali ke jalan Allah. Surat Asy-Syu'ara ayat 189. Kemudian mereka mendustakannya, Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat. Di sisi lain, Nabi Syuaib dan orang-orang beriman terselamatkan dari bencana alam yang menakutkan itu, seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Hud ayat 94-95. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud, juga telah binasa. Quran Surah Hud ayat 94-95, suri tauladan dari Nabi Syuaib, selalu dekat dengan Allah. Nabi Syuaib alaihi salam dalam setiap kegiatannya tidak pernah lupa dengan Allah. Beliau selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu, beliau memiliki hati yang bersih dan suka membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Perilaku seperti ini perlu kita tanam di dalam diri umat muslim agar kita selalu berada di jalan yang benar dan menjauhi larangan-larangannya. Kemampuan berkomunikasi yang baik, juru pidato begitulah julukan yang diberikan kepada Nabi Syuaib alaihi salam karena kemampuannya dalam berkomunikasi dan berargumentasi dengan orang lain. Sifat ini sangat diperlukan bagi kita karena bisa mengajak orang lain agar menuju jalan yang benar. Selalu membantu orang lain, Nabi Syuaib alaihi salam sangat suka membantu orang lain terutama orang-orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Membantu orang lain merupakan suatu hal yang sangat baik, bahkan harus dilakukan. Dengan membantu orang lain, maka orang yang dibantu akan senang dan kita yang membantu akan mendapatkan pahala. Selain itu, membantu orang lain bisa mempererat tali silaturahmi, selalu menjaga hati dan diri. Nabi Syuaib alaihi salam selalu menjaga hati dan dirinya agar tidak muncul perasaan benci, sombong, dan lain-lain yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Begitu juga, dengan diri kita harus menjaga hati dan diri agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Mukjizat Nabi Syuaib dan pengikutnya selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa kepada kaum Madian. Atas izin Allah Nabi Syuaib mampu mendatangkan azab badai panas. Atas izin Allah, Nabi Syuaib mendatangkan awan hitam, petir, dan gempa bumi. Demikianlah kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua agar bersikap adil dalam transaksi perdagangan dan adil dalam hal apapun, serta bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kami. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya, supaya Anda yang pertama melihat video terbaru dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.